Bumi adalah rumah kita. Namun, keadaan bumi makin krisis karena sampah dari manusia terus menumpuk dengan luas hampir sebesar Indonesia. Bumi telah memberikan semua sumber dayanya untuk menopang kehidupan manusia. Sadarkah kita bahwa bumi semakin tua, sumber daya alam semakin menipis, udara semakin tercemar, krisis air bersih, dan kemarau panjang. Bahkan, sampah yang kita hasilkan telah mencemari lautan. Sudah saatnya kita berubah, bukan hanya sebagai pengambil manfaat dari bumi. Semestinya lah kita memberikan kontribusi untuk menjaga bumi kita dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sampah adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan, di mana sampah sampai saat ini masih menjadi problematik yang masih dihadapi hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara maju, khususnya di Indonesia. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang, maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan. Sampah sendiri merupakan salah satu bentuk konsekuensi dari adanya aktivitas manusia, dan volumenya akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, berkembang ekonomi, meningkatnya berbagai kegiatan industri, serta pola konsumsi yang tinggi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulnya jenis dan keberagaman karakteristik sampah, yang kemudian mengakibatkan sampah. Salah satu jenis sampah menurut sumbernya ialah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya bila tidak dikelola dengan baik dan tidak berwawasan lingkungan, maka lama-kelamaan akan menyebabkan adanya penumpukan sampah di tempat pemrosesan akhir. Adanya penumpukan sampah rumah tangga yang tidak dikelola secara baik dengan cara yang berwawasan lingkungan, maka akan menyebabkan timbulnya berbagai dampak, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi kesehatan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pengelolaan sampah yang tidak baik tersebut, maka dalam rangka usaha meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga yang baik sesuai dengan prinsip 3R. Mbak, mau nanya dong. Tanya apa? Tahu nggak sih 3R itu apa? Oh, 3R. Kalau 3R itu yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Apa itu 3R? Apa itu 3R? Sistem 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu reduce. Kalau reduce itu mengurangi. Yang pertama yaitu reduce. Reduce merupakan upaya untuk mengurangi timbulnya sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif atau efisien. Kegiatan reduksi sampah misalnya membawa tas atau kantong pada saat berbelanja, lebih memilih menggunakan sapu tangan dibandingkan penggunaan tisu, membeli produk yang bisa diisi ulang atau tidak membeli produk sekali pakai. Yang kedua yaitu reuse. Kalau reuse itu menggunakan kembali
yaitu reuse. Reuse adalah menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah. Misalnya, menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, menggunakan kembali botol bekas minuman untuk mengisi air, mengisi kaleng susu dengan susu refill, dan lain sebagainya. Seperti video berikut ini, yaitu menggunakan kembali botol minuman yang sudah tidak terpakai dengan mengisi sabun cuci piring, yaitu dengan mengisi botol tersebut lalu melubangi tutup botolnya agar lebih mudah dituangkan saat ingin mencuci piring. Selanjutnya yaitu kaleng bekas makanan biskuit. Kaleng bekas makanan biskuit juga bisa digunakan kembali, yaitu dengan meletakkan barang seperti benang, pensil, aksesoris, dan lain sebagainya. Jika ada baju yang tidak terpakai, bisa digunakan kembali dengan menjual kembali baju tersebut atau memberi pakaian tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya yaitu recycle. Dan recycle itu mendaur ulang. Dan yang terakhir yaitu recycle. Recycle adalah mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna atau sampah menjadi bahan lain setelah melalui proses pengelolaan. Contohnya seperti memanfaatkan dan mengelola bahan bekas menjadi pot bunga, mengolah sisa kain perca menjadi selimut atau kaset kaki, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, dan lain sebagainya. Banyak sampah-sampah di sekitar kita yang dapat didaur ulang untuk digunakan kembali. Sampah kemasan misalnya. Produk hasil daur ulang inilah lebih unik dan lebih memiliki nilai kreativitas. Selain itu, produk daur ulang jelas lebih ramah lingkungan karena bahan-bahannya berasal dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dari permasalahan sampah yang tidak kunjung selesai, sebenarnya akan terasa lebih mudah apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk mengolah sampah dengan baik. Oleh karena itu, dampak dari pengimplementasian 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan, yaitu di mana peserta didik mengerti bahwa barang bekas bisa digunakan kembali untuk dijadikan mainan, sehingga mereka lebih peduli terhadap barang-barang bekas yang ada. Peserta didik menjadi kreatif karena mereka membuat barang-barang dari barang-barang bekas atau sampah. Peserta didik terbiasa untuk tidak bergaya hidup konsumtif karena mereka mampu membuat barang atau alat permainan mereka sendiri dari barang bekas yang bahannya bisa didapatkan dari lingkungan sekitar. Kesadaran tentang pelestarian lingkungan harus ditanamkan sejak usia dini. Dari kegiatan memperingati Hari Bumi, mengajak siswa atau siswi untuk mencintai lingkungan dan membiasakan diri peduli perilaku hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan mendaur ulang sampah. Penerapan konsep 3R ini dapat menunjukkan kepada siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari sampah dan merangsang siswa untuk belajar kreatif dalam pemanfaatan sampah. Sikap peduli lingkungan dapat ditanamkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Sikap peduli lingkungan yang ditanamkan melalui proses pembelajaran tidak hanya mengacu pada konsep saja, melainkan
melainkan harus melibatkan lingkungan sebagai objek kajian yang diamati. Interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan lingkungan akan menumbuhkan sikap dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepedulian lingkungan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Tercapainya sikap peduli lingkungan di sekolah dapat dilihat dari segi budaya peduli lingkungan di kelas seperti halnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, perencanaan kegiatan pencegahan kerusakan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam. 3R atau reuse, reduce, dan recycle sebenarnya sederhana dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun, dari 3R yang sederhana ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita.